Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai shortwave diathermy sebagai modalitas fisioterapi. Yang mana di sini saya akan memenuhi tugas akhir dari mata kuliah elektroterapi dan sumber fisis. Namun sebelum melangkah lebih jauh untuk mengetahui dan melihat bagaimana penggunaan dari shortwave diathermy, di sini saya akan menjelaskan beberapa teori terlebih dahulu yang meliputi definisi dari shortwave diathermy, lalu ada jenis shortwave diathermy, lalu ada prinsip dasar shortwave diathermy, lalu kemudian ada guideline shortwave diathermy dan metode pengaplikasian serta penilaian efektivitas shortwave diathermy. Nah, terlebih dahulu kita harus mengetahui definisi dari shortwave diathermy. Jadi, shortwave diathermy ini merupakan modalitas terapi yang menggunakan arus listrik yang menghasilkan gelombang elektromagnetik dengan arus bolak-balik berfrekuensi tinggi sekitar 27,12 MHz. Yang mana kita perlu ketahui juga bahwa shortwave diathermy, yang mana kata diathermy ini berasal dari bahasa Yunani yang berarti melalui pemanasan. Yang mana diathermy ini adalah aplikasi energi elektromagnetik frekuensi tinggi yang terutama digunakan untuk menghasilkan panas dalam jaringan tubuh, yang mana panas itu dihasilkan oleh resistensi jaringan terhadap aliran energi. Artinya bahwa panas yang dihasilkan terjadi karena jaringan tubuh menghalangi aliran energi yang masuk. Nah, jadinya energi yang masuk akan terhambat dan jaringan jadi panas, yang mana ini menjadi konsep utama dari cara kerja shortwave diathermy ini. Menurut pencatatan dari Federal Communication Commission atau disingkat sebagai FCC, telah menetapkan 3 frekuensi yang digunakan pada shortwave diathermy. Yang pertama adalah frekuensi 27,12 MHz dengan panjang gelombang 11 meter. Yang kedua frekuensi 13,56 MHz dengan panjang gelombang 22 meter. Dan yang ketiga frekuensi 40,68 MHz yang mana ini jarang digunakan dengan panjang gelombang 7,5 meter. Nah, setelah kita sudah mengetahui definisi dari shortwave diathermy, lalu kita akan membahas tentang jenis shortwave diathermy, yang mana ini dilihat berdasarkan arus frekuensinya. Nah, berdasarkan arus frekuensinya terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama intermittent electromagnetic modulation atau EM dan continuous electromagnetic modulation atau CEM. Pada intermittent ini atau EM ini, gelombang elektromagnetik yang bekerja secara intermiten itu terputus-putus atau dikenal dengan pulse, yang penggunaannya fokus untuk mengurangi pembengkakan ataupun peradangan. Sedangkan pada CEM atau continuous electromagnetic modulation itu gelombang elektromagnetik yang bekerja secara terus-menerus tanpa henti sehingga menghasilkan pemanasan stabil dan digunakan seperti nyeri yang kronis. Nah, tidak hanya pada arus frekuensi yang terbagi pada shortwave diathermy, namun ada pun 2 metode pada shortwave diathermy untuk mengaplikasikan energi elektromagnetik. Nah, yang pertama yaitu inductive field, yang mana metode ini menggunakan kumparan atau kabel induksi atau yang disebut dengan coil untuk menghasilkan atau membuat medan elektromagnetik. Nah, aplikasi coil induktif yang lama bisa dilihat pada gambar di sebelah kanan atas. Itu dibuat dengan kabel yang berisi kumpulan kawat berlapis plastik yang dibalutkan di sekitar anggota tubuh pasien, yang mana arus listrik bolak-balik yang mengalir melalui kawat menghasilkan arus eddy di dalam tubuh. Nah, aplikasi diathermy kabel ini tidak lagi digunakan karena kesulitan penerapannya. Lalu di bawahnya yaitu 2 gambar di bawah merupakan aplikasi coil induktif modern yang terdiri dari coil spiral yang dibungkus datar di dalam drum atau pelat datar yang dapat mengikuti bentuk tubuh dalam mode plastik. Drum atau pelat ditempatkan langsung di atas area yang dirawat dan arus listrik bolak-balik di dalam coil menghasilkan medan magnet yang menginduksi arus eddy di dalam jaringan di depannya. Berbeda dengan inductive field method sebelumnya, pada capacitive field method ini merupakan metode dengan menggunakan elektroda ataupun pelat logam untuk menghasilkan medan elektromagnetik di antara kedua pelat tersebut, yang mana pada aplikasi kapasitatif menggunakan 2 pelat bisa dilihat pada kedua gambar di samping ini, yang mana pelat ditempatkan 2 hingga 10 cm atau 1
hingga 3 inch dari permukaan kulit dengan jarak yang sama di kedua sisi area perawatan. Nah, dengan menempatkan pelat dekat tubuh itu akan menghasilkan kekuatan medan maksimum di area perawatan. Penempatan pelat dengan jarak yang sama akan meratakan distribusi medan. Nah, selanjutnya ke prinsip dasar shortwave diathermy. Jadi, prinsip yang pertama itu di mana SWD atau shortwave diathermy ini menggunakan arus frekuensi tinggi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, yaitu sekitar 27,12 MHz dengan panjang gelombang sekitar 11 meter. Yang kedua, menghasilkan panas melalui osilasi molekul air dan ion akibat medan elektromagnetik. Yang ketiga, memberikan efek thermal seperti peningkatan suhu jaringan, dan athermal, yaitu efek biologis tanpa pemanasan yang signifikan. Yang keempat, intensitas arus harus disesuaikan untuk mencapai efek yang diinginkan. Yang kelima, posisi elektroda dan durasi terapi harus sesuai panduan untuk menghindari efek samping seperti misalnya luka bakar. Dan yang terakhir yaitu menembus beberapa sentimeter di bawah permukaan kulit tergantung jenis jaringan. Nah, adapun guideline shortwave diathermy atau panduan penggunaan dari shortwave diathermy. Yang pertama, kita harus periksa dulu apa yang menjadi kontraindikasi dan riwayat perawatan kepada pasien. Yang kedua, kita harus memposisikan pasien dengan nyaman pada saat sebelum ataupun sesudah dari penggunaan shortwave diathermy. Yang ketiga, periksa area perawatan, tutupi dengan handuk jika memang perlu. Dan yang keempat, pasang elektroda dan nyalakan unit dari SWD. Yang keempat, atur durasi, frekuensi, dan intensitasnya. Yang kelima, mulai terapi dan pantau kenyamanan pasien. Yang keenam, akhir perawatan, kembalikan tombol dan pengontrol ke posisi yang semula. Dan yang terakhir, evaluasi hasil dan catat parameter terapi. Nah, selain itu, adapun indikasi dan kontraindikasi dari penggunaan SWD sebelum kita akan melaksanakan penggunaan SWD ini terhadap pasien. Yang pertama, indikasinya. Jadi, SWD ini dapat digunakan jika terutama pasien memiliki trauma muskuloskeletal, seperti contohnya strain, sprain, dan stiffness joint. Adapun yang lainnya seperti spasme otot, peradangan setelah trauma kronik, dan gangguan sistem peredaran darah dapat menggunakan alat shortwave diathermy ini. Nah, selanjutnya untuk kontraindikasinya yang seharusnya dan sebaiknya tidak dilakukan penggunaan atau pengaplikasian dari shortwave diathermy ini pada pasien yang sedang menjalani proses kehamilan ataupun menstruasi, pacemaker jantung, gangguan sensabilitas khususnya pada area yang ingin ditangani, penggunaan implan atau adanya logam, adanya tumor atau kanker, maligna, dan vena trombosis. Ini adalah menjadi hal-hal penting kontraindikasi sebelum kita mengaplikasikan atau menggunakan alat SWD ini pada pasien. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke metode pengaplikasian dari shortwave diathermy. Namun sebelum itu kita harus memastikan posisi pasien dan posisi alat terlebih dahulu. Lalu kemudian sebelum menggunakan alat, kita harus memberitahukan kepada pasien mengenai efek yang dirasakan setelah dari penggunaan shortwave diathermy ini. Untuk itu, pengaplikasiannya silakan cek video ini. Sebelum itu, saya akan melakukan tes sensibilitas terhadap pasien, di mana tes sensibilitas ini berfungsi untuk melihat dan menilai kondisi saraf sensorik pasien dan respon pasien terhadap stimulus. Pada tes sensibilitas ini menggunakan tes panas dingin, yang mana pasien akan menebak apakah daerah yang dirasakan itu berasal dari panas ataupun dingin. Jika pasien mampu untuk menjawab dengan benar, ini berarti bahwa pasien tidak kontraindikasi dengan penggunaan alat shortwave diathermy. Setelah pasien telah melakukan tes sensibilitas dengan baik dan benar, maka langkah selanjutnya adalah pengaplikasian dari alat shortwave diathermy. Baik, sebelum kita melakukan intervensi kepada pasien dengan melakukan alat SWD ini, yang mana salah satu alat high frequency current, nah kita perlu untuk mengenal high frequency current dari SWD ini. Nah, untuk itu sebelumnya kita perlu tahu bahwa SWD ini merupakan salah satu modalitas
membantu untuk mendeteksi sirkulasi darah, mendeteksi kesehatan otot, dan juga membantu dalam proses penyembuhan dari cedera serta otot. Nah, untuk komponen-komponennya kita bisa lihat yang pertama di sini ada kabel dari SWD ini. Nah, untuk kabel ini bertujuan untuk mengalirkan arus dari stop kontak ke SWD ini. Kemudian kita bisa lihat di sini terdapat ada tombol untuk menyalakan dari SWD ini dan juga untuk tombol HFC-nya. Kemudian kita bisa lihat pada monitor ini terdapat dua monitor. Yang sebelah kiri itu monitor untuk melihat waktu dari penggunaan alat SWD kepada pasien, dan juga monitor yang kedua ini untuk melihat seberapa persentase dari intensitas yang digunakan. Nah, kemudian di sini juga terdapat dua tombol di sini untuk menambah dan mengurangi waktu yang digunakan pada alat SWD ini. Kemudian di sini ada dua pengontrol atau pengaturan. Yang sebelah kiri ini pengontrol untuk mengatur frekuensi dari penggunaan alat SWD ini. Di sini kita bisa lihat yang di sini merupakan continuous, frekuensi yang continuous, dan yang ini merupakan frekuensi intermittent. Nah, sedangkan yang sebelah kanan ini merupakan pengaturan atau pengontrol untuk intensitas yang akan diberikan kepada pasien melalui alat SWD. Kemudian yang paling penting adalah kedua elektroda ini. Yang kedua elektroda ini akan menghasilkan panas yang akan masuk ke dalam jaringan itu untuk membantu merelaksasikan ataupun membantu proses penyembuhan dari jaringan pada radio yang ingin diberikan kepada pasien. Nah, sebelum kita memberikan intervensi dengan menggunakan alat SWD ini, pertama kita perlu untuk mengecek apakah alat SWD ini sudah bisa digunakan. Pertama, kita colok kabel ini pada suhu biasa. Kemudian kita menyalakan dan menutup ini. Kemudian kita akan mengatur waktunya karena kita masih mengecek apakah alat ini masih berfungsi atau tidak. Kita perlu mengatur hanya 1 menit saja. Kemudian kita atur frekuensinya. Di sini saya akan menggunakan frekuensi yang intermittent. Di sini saya akan mengatur sekitar 26 Hz. Nah, lalu kemudian saya akan mengatur intensitasnya. Lalu kemudian saya akan mengecek apakah elektroda ini bisa tidak dengan menyentuh bagian. Kemudian kita akan menunggu waktu di sini waktu habis untuk menandakan bahwa alat ini sudah siap untuk digunakan. Nah, berdasarkan dari suara yang dihasilkan dari alat SWD ini, menandakan bahwa alat SWD ini sudah siap untuk digunakan, dan ini juga sekaligus menandakan bahwa alat SWD ini sudah selesai. Nah, selanjutnya di sini saya akan memposisikan pasien. Jadi ini sebuah persiapan pasien sebelum kemudian akan menggunakan alat SWD yang ini. Coba saya connecting. Nah, setelah saya sudah mempersiapkan posisi pasien di sini, kemudian saya akan mengatur elektroda ini pada radio shoulder yang akan saya tuliskan. Nah, karena tadi sudah saya persiapkan posisi pasien, kemudian tadi sudah mengatur kedua elektroda ini untuk dipasangkan pada radio shoulder dari pasien yang akan diperiksa. Nah, kemudian setelah saya sudah mengatur dua elektroda pada radio shoulder pasien, nah kemudian saya akan menggunakan alat ini, kemudian panasnya akan diberikan melalui dua elektroda. Di sini saya akan mengatur untuk waktu
waktunya, time-nya di sini saya akan menggunakan 15 menit. Mau apa kasus muka? Iya, sertifikat apa? Nah, mengatur dari waktunya 15 menit, kemudian saya akan mengatur frekuensinya. Di sini akan saya setel untuk 26 Hz. Nah, di sini. Lalu kemudian saya akan menggunakan untuk tombol HL-nya. Dan saya akan mengatur intensitasnya gitu aja. Nah, setelah mengatur frekuensinya tadi 26 Hz, kemudian saya akan mengatur intensitasnya, saya arahkan ke 1. Jadi di sini kita bisa lihat pada monitor persentase dari intensitasnya. Dan di sini sekarang waktunya menunjukkan 11,5 yang mana 3,5 menit sudah berlalu. Kemudian saya akan menanyakan kepada pasien apakah ada respon dari pasien atau apa yang dirasakan oleh pasien dari apa yang Bapak rasakan setelah melakukan Ya, dulu. kemudian saya akan Ini sudah cacat. dari alat SWD ini. Yang awalnya intensitasnya 1 saya tingkatkan di atasnya lagi, yaitu intensitasnya 2. Kita lihat di sini kita tambah lagi, lalu kita menunggu lagi. Nah, kemudian kembali saya tambah lagi, kembali dari pasien apakah ada masalah yang dirasakan oleh tadi itu sudah Nah, saya juga kembali mengingatkan kepada teman-teman sekalian bahwa pada saat kita memberikan data seperti SWD ini kepada pasien, tidak boleh untuk meninggalkan pasien dalam posisi. Jadi kita harus memonitoring dan memperhatikan pasien. Nah, baik. Nah, di sini kita bisa lihat waktu terus berjalan dan di sini sudah menunjukkan 5,5 menit lagi. Nah, kemudian saya akan menambahkan intensitas dari di sini 2 naik menjadi intensitas 3. Nah, bisa kita lihat pada monitor dari intensitasnya, dari persentase dari intensitasnya itu akan meningkat. Alat yang suara yang disuguhkan atau dilakukan dari SWD ini menandakan bahwa terapi sudah selesai atau penggunaan dari SWD ini sudah selesai. Kemudian saya akan menggunakan saya untuk menggunakan bahwa penggunaan air sudah selesai. Nah, karena penggunaan SWD ini sudah berakhir, kemudian jangan lupa untuk mematikan atau membalikan alat yang semula. Saya akan mengatur intensitasnya kembali ke posisi yang awal. Nah, dan juga untuk mengontrol frekuensinya saya kembalikan ke awal. Kemudian saya akan melakukan tombol HRC-nya. Lalu menekan tombol. Setelah pasien menggunakan alat shortwave diathermy, pasien akan merasakan bagaimana efektivitas dari penggunaan SWD tersebut. Adapun efek yang akan dirasakan yaitu efek fisiologis dan efek terapeutik. Nah, pada efek fisiologis ini akan terjadi peningkatan metabolisme sel lokal kurang lebih 13% tiap kenaikan temperatur 1% Celcius, penambahan elastisitas jaringan 5 hingga 7 kali lebih baik, vasodilatasi di mana ada
pelebaran pembuluh darah, lalu peningkatan elastisitas pembungkus dan konduktivitas saraf, penurunan persepsi nyeri, penurunan tonus otot dan meningkatkan ambang rangsang, peningkatan elastisitas jaringan ikat dan jaringan otot, dan penurunan kekuatan isometrik sementara. Adapun untuk efek terapeutik shortwave diathermy akan membantu untuk mengurangi nyeri, meningkatkan kelenturan jaringan lunak, dan mengurangi spasme atau kekakuan pada otot. Adapun referensi yang saya gunakan di sini. Thank you for listening and watching.